Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Rektor IPB, Bapak Dr. Ali Setiawan Slamet, tepuk tangan untuk beliau. Kami hormati Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Profesor Dr. dan Deni. Terima kasih tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi serta Pengembangan Agronomi Profesor Dr. Yusnil Hernan, ini sahabat saya. Awal sudah terus beliau. 10 tahun yang lalu ketemu, sekarang masih kelihatan awet muda. Dan kami hormati Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global kerjasama dengan Alumni Profesor Dr. Yusnil Iskandar. Kebetulan itu Sekretaris IPB Profesor Dr. Yusnil harus sehat. Beliau sahabat saya, para kepala lembaga, para dekan fakultas dan sekolah IPB, dekan sekolah kedokteran hewan, dekan fakultas pertanian, sahabat saya Profesor Dr. Yusnil Suryo, dekan fakultas peternakan, dekan fakultas perikanan dan ilmu kelautan, seluruh anak sekalian yang saya cintai. Kami hadir sebenarnya nanti Pak Rektor, aku mau ini bukan hadir sebagai menteri, aku hadir sebagai dosen pengusaha. Nanti Pak Dekan, kalau lain kali aku tidak telepon Pak Rektor, langsung dosennya 10 orang di kelas aku masuk. Jadi saya datang sebagai dosen, kami dosen tetap juga, saya keluar IPB karena keluar masuk IPB. Aku dulu sering minat dia ke sini, dan ini direkam nggak? Enggak. Internal ya. Jadi Bapak Presiden tahu saya dari IPB. Kalau rata itu ini dari IPB. Karena kalau sering ke IPB ini, Bapak Ibu sekalian, ini anak-anakku yang saya cintai. Sudah kita menarik tadi Pak Rektor, kita diskusi bisnis ya. Ya, pertanian 30% dan 20%. Tadi yang masuk IPB minatnya untuk berusaha berapa? 30%. 32, turun 17. Sekarang sebelum lulus, begitu lulus 5, tapi 5 itu besar banget. Kalau bisa 1% aja, tapi itu yang mengguncang ini dunia di depan. Jadi aku mimpikan ada 9 naga, ada 9 haji, 9 ini. Jadi sekarang aku hitung alumni IPB karena kami ketua. Jadi hubungan saya dengan IPB sangat dekat. Saya ketua perguruan tinggi negeri Indonesia, ketua alumni. Jadi aku ketua ini juga alumni IPB, ketua Himpuni Indonesia. Anak-anak sekalian, coba aku mau lihat, dia mau kaya raya berapa persen? Pak Rektor ini tadi surveinya, dia mau kaya raya, Pak Rektor menipu. Dia mau miskin, dia mau sedang-sedang, yang mau jadi profesor. Oke. Masih banyak di ruangan ini ada 90%. Jadi kami pengusaha, kami peneliti, kami juga birokrat. 22 tahun jadi birokrat. Kami di BUMN, kuliah sambil mengajar sudah 15 tahun, mulai 2013 sampai sekarang 13 tahun. Kami sudah 13 tahun mengajar. Kemudian di birokrat
pengusaha 15-20 tahun. Karena kami orangnya curious, selalu penasaran. Kalau pegawai hidupnya pas-pasan, pengusaha hidupnya pas-pasan juga. Maksudnya pas-pasannya berbeda. Ini pas-pas beneran. Nah, kalau pengusaha pas mau naik haji ada tim sendiri, pas mau naik pesawat private jet ada pesawat. Itu bedanya pas-pasannya. Nah, anak-anakku tadi yang mau kaya raya, camkan dari sekarang. Nggak bisa. Makanya tadi sudah benar itu. Belajar gagal. Karena yang dipelajari dari TK sampai perguruan tinggi, sukses. Bagaimana caranya sukses? Padahal sukses itu di terakhir, di ujung. Di sini kegagalan. Gagal. Jadi coba gagal lagi, coba gagal lagi, coba gagal lagi, coba gagal lagi. Masalah Edison itu ada yang mengatakan 1000 kali, ada yang mengatakan 10.000 kali diuji di lampu, bahkan terbakar itu satu kampung baru ini bisa jadi listrik. Kami juga pernah mencoba coba racun tikus. Rumah terbakar, pada rumah sendiri-sendiri. Namanya kira tikus diracun oleh Amra. Kami masih ABG, masih muda. Kemudian ini rumah terbakar habis. Ini rumahnya terbakar. Sudah miskin, terbakar, bangku, jasa habis. Akhirnya kami dulu tidur di bawah pohon. Tidur betul di bawah pohon, ada pohon. Jadi kalau mau di bawah pohon kita bekerja. Ini kantor saya di bawah pohon. Jadi kalau mau sukses, ini kemarin apakah kalau tidak salah lihat Steve Jobs atau Mark Zuckerberg. Sukses itu sukses untuk pengusaha, untuk kaya, bukan di atas pikir. Itu harus tempur di alam bebas. Bahkan, maaf teman-teman dosen semua, kalau mau berhasil, itu jangan latihan di kolam renang. Lempar ke laut bandar. Kalau dia hidup, alhamdulillah. Kalau tidak hidup, ya kita bacakan doa. Iya. Sulitnya anak muda sekarang, juga teman-teman saya dulu. Masa muda pura-pura, tua kaya raya, mati masuk surga, bohong itu. Ya benar itu. Seminggu itu. Jadi kebanyakan kita tidak ingin keluar dari comfort zone. Soalnya mana? Dia berada di sini dia keluar. Saya instruksikan di sini adalah 10 watt atau 100 watt, di sini 1000 watt, di sini megawatt, 1000 megawatt. Kalau ini lompat ke sini tersiksa. Apalagi lompat ke lebih tinggi. Itu bertahap. Kami dulu jual batu gunung. SD kelas 5. Kemudian jual bukan langsung racun tikus. Jual tubing, pernah aku jual tubing. Hari ini belajar gagal ya. Hari ini belajar gagal. Karena belajar sukses nanti dengan Pak Rektor, dekan, dosen-dosen. Belajar menderita, ya. Ingin sampaikan sekarang. Kami jual batu gunung harganya 16.000. Dan kalau pelajaran di lapangan itu tidak akan terlupakan, apalagi rugi. Tapi kalau kita hanya memorize, hafalin, cepat lupa. Kami ingat sekali. Ini sampai mulutku. Ini tangan saya, jempol dengan anaknya mirip-mirip. Apa? Ini belum dulu. Tiba-tiba pabrik proyek itu terhenti. Batu ini runtuh. Harganya 16.000 pada kita membayar SP. Kita salah. Setelah berikutnya
kami jual ubi bawa ke pabrik. 1 truk berhasil, 2 truk berhasil. Karena hitung-hitungan dosen saya, kalau 2 truk berhasil, 1000 truk juga berhasil, 10 truk berhasil. Tinggal dikali. Paling enak kali. 2 untungnya 1 juta kali 10 juta. Kalau 2 20 juta. Aku bawa hitungan itu yang dari kampus. Karena kami mekanisasi hitungan itu. Kami belajar matematika kalkulus selalu dapat 4A. Aku senang. Jadi perkalian di otak saya, udah saya pengantin baru mau beli TV tidak ada uang. Nah, bayangkan pengantin baru, tiba-tiba ada kalungnya istri saya. Aku lihat 5 gram. Malu saya, malu sekali, karena saya pegawai digaji 600.000, kalau tidak, 101 juta. Bu, bisa nggak kalungnya aku pinjam? Karena hitunganku sudah mantap. Pabrik ada, ubi ada, kirim untuk siapa ya? Pabrik baru lagi. Dan tidak mungkin rugi. Hitungannya tidak mungkin rugi. Dah. Ya, istri saya ambil, enggak, masih ada gelang juga. Mumpung maksudku tambah 2 truk. Ini enggak ada gelang. Bisa jadi 10 truk. Supaya kita bisa beli TV, beli motor. Oke. Singkat cerita aku beli 10 truk. Itu dari daerah Bulu Badak. Sekitar 100 kilo dari pabrik. Naik pancar 10 truk. Tiba pabrik macet. Ada batu yang masuk macet, terhenti. Itu domino. 10 truk menghitam. Begitu pabrik bunyi, bawa ditolak. 10 truk ditolak. Tahu? Aku jalan tanpa tujuan. Dan terkadang pintu tembok aku tabrak karena stres. Aku malu dengan istri saya karena dia sudah bilang, kalungnya sudah bilang, pengantin baru pulang. Bayangkan bagaimana kalau orang tua saya tak tahu. Ini anakku sudah bahagia dibuat lagi menderita. Saya beritahu, Bu, jangan pulang dulu. Kenapa? Pasti kelihatan kalungnya dengan gelangnya. Jadi aku stres dulu karena masih pegawai. Jadi pegawai sambil bekerja, kalau hari Minggu aku bekerja. Singkat cerita, udah itu gagal total. Dengan santainya pabrik, kepala pabrik ini ditolak. Ya bangkrut, bukan bangkrut, punya orang. Jadi stres benar. Itu tahun 2001, 2002. Nah, aku jalan kondisi stres. Jadi mahasiswa yang kelihatan itu yang masa depannya jelas. Kalau kelihatan ditanya jawabannya lain, jalan-jalannya mimpi, stres. Nah, itu masa depannya jelas. Tapi kalau ada bahagia, maaf yang cewek ya, kalau ada laki-laki senyum, tidak ada dugaan itu. Pertimbangkan dulu. Pertimbangan. Aku serius. Dan ingat, cewek masih ada perempuan ya, cewek-cewek ya. Ini cantik-cantik semua. Ya, kalau ada laki-laki tidak romantis, bisa jadi di masa depannya jelas. Tapi kalau puisinya bagus, hati-hati. Itu 70% itu biasanya palsu di dalam puisi itu. Fiksi ya. Aku lanjut. Kami lanjutkan dagang ikan di Pangkep bawa ke Makassar. Sama, aku beli 1 truk. Bukan 1 truk. 1 kan sedikit. 1 ember lah beli. Untung. Aku beli lagi. Memang terlalu berani. Beli 1 hektar. 1 mobil. Tahu yang menunggu sudah sepakat. Kalau dia beli banyak jangan beli. Begitu datang 1 mobil. Ini tidak ada di kampus pelajaran ini. Ini semua pembeli. Jangan beli nanti sore. Ikannya busuk. Kalau kita dijual, ini sudah jam 5. Ya, jual 50%. Rugi lagi.
Nah, ini yang tidak mau dihadapi orang-orang yang mau kaya tadi yang 30% tadi, 32%. Baru mendengar cerita susah ya? Iya susah, memang susah. Sukses itu susah. Anak-anakku, nih, kalau Anda bahagia hari ini, sampai 10 tahun, akan kamu dijemput nanti penderitaan tahun ke-10 atau tahun ke-15. Dan itu mutlak, nggak bisa ditawar. Ini struggle now atau enjoy. Pilihan hari. Gak usah tanya orang-orang, nggak ada guna. Bolehlah sebagai untuk mensupport. Bagaimana? Garis tangan, bagus garis tangan semua. Pilih sekarang di antara salah satu. Nggak ada pilihan lain. Yang 30% enjoy. Tadi lari tinggal 5 berarti tinggal 27. 17. Bukan, kan tinggal 5%. 27. 27% ini di sini. Silakan. Dia tidak tahu ada harimau nanti menunggu di sini dan ular kobra. Di saat ibunya sudah tua, biaya tinggi, istri sudah ada, cucu ada, kekuatan fisik sudah lemah, dia dijemput dengan penderitaan dan diantar sampai yang lahat. Silakan pilih. Itulah yang 35 saya bersemangat hari ini karena ada 32% mulai bergeser. Pertama dia struggle, dia ke sana, terus dia berpindah. Silakan. Pareto yang 27% beritahu mereka kamu di jalan yang tidak benar. Siapapun kita, mau pegawai bisa kaya. Mau jadi apapun, enak, yang paling enak itu hari ini. Kalau ini saja, gak bisa. Anak-anakku, pilihannya mana? Ya, enjoy now atau struggle now? Yang mana? Coba angkat tangan yang pilih di atas. Ada yang pilih di bawah. Oh enggak, kurang. Pak Rektor sudah naik 90%. Dan itu tidak ada jalan lain. Enggak ada. Anak-anakku adalah kalian yang hadir di rumah ini adalah putra terbaik bangsa. Tidak sembarang masuk di IPB. Ini adalah putra terbaik bangsa yang ada di sini. Dan ini yang akan memimpin nanti republik ini. Sektor ekonomi, pemerintahan, eksekutif, yudikatif, legislatif. Anda adalah putra terbaik. Tapi jangan coba-coba bergeser, lari ke bawah. Bila kamu bergeser, akan kamu jemput penderitaan nanti di tengah. 15 tahun kami lama sudah ketemu penderitaan itu. Dulu kami dihina. Teman-teman, ada yang hina, ada yang ngejek, macam-macam. Forget it. Enggak usah, enggak peduli. Aku jalan. Yang penting, maaf kami muslim sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Undang-undang 3 itu tidak ada dilanggar. Aku jalan terus. Karena pengaruh banyak. Apa ya? Kita harus punya endurance, ketahanan. Nah, yang tidak bertahan tadi, yang 27 belum keluar. Sudah keluar sebagian ya, yang tinggal 5%. Baru keluar langsung bergeser. Orang sukses adalah bertahan dalam tekanan. Siapa yang mampu bertahan dalam tekanan? Tekanannya adalah hinaan, dimaki, dicaci maki, dimarahi orang, ditegur, bertahan, persisten. Itu yang bisa sukses. Karena anak muda harus make big dream, mimpi besar. Take action, kemudian persisten, be persistent. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit adalah yang terakhir. Kenapa dia bergeser? Karena dia tidak ingin masuk ke pertarungan ini. Menyangka hari. Dia ingin menikmati hidupnya. Kuliah, mahasiswa, dikirim dulu. Anak-anak maaf, masih ada yang minta uang sama orang tua. Sudah enggak lagi minta biaya orang tua. Kamu jujur, aku baru dari tanah suci minta.
Coba katakan yang masih minta uang dari orang tua, jujur semua. Wah, rusak nih. Anak-anakku kalau mau sukses, saya ulang, kalau mau sukses, mulai hari ini hentikan minta uang pada orang tua. Pasti mengatakan sulit. Anda sekali berlayar 2 bulan terlampaui. Kenapa? Mengajari karakter Anda dilakukan sejak kuliah. Jual cendol, kalau Anda tidak dapat pekerjaan, itu ada Pak Sam, ada Pak Erdian. Angkut beras. Memang yang paling sulit adalah melawan gengsi, malu. Itu banyak kerjaan. Pak Sam itu pengawas di Bulog se-Indonesia. Tipu karung di sana. Ini ada SPP. Pak Desrian sebentar lagi. Mudah-mudahan kali ini. Ini Pak Desrian. Aku diskusi ini sahabat, staf-staf ahli saya, tenaga ahli saya dari didominasi IPB. Aku diskusi tempat, ayo kita bergerak bersama. Gak usah anak ini IPB ini umas jadi nggak ada di akhirat, nanti nggak ada. Kami IPB masuk nggak ada itu. Nggak ada itu. Nafsi di sana nanti. Kita bagaimana kolaborasi untuk Merah Putih menjaga Republik yang kita cintai dan kita isi kemerdekaan ini dengan baik. Tentu Anda mengatakan, waduh berat ya SPP bayar sendiri. Tapi di saat Anda telepon ibu nanti, terutama ibu, Bu, izinkan aku berjuang. Apa nak? Mulai hari ini jangan kirimi biaya lagi. Aku cari sendiri untuk selesai di IPB. Tahu pasti ibu menangis dan doanya tembus ke langit. Itu biasa dijawab. Bisa tidak minta biaya SPP? Bah. Tahu anak balik. Tahu nggak orang gagal? Orang yang ragu pada dirinya, tidak percaya dirinya, dan takut pada ketakutannya. Itu adalah Anda. Kita bicara apa adanya. Jangan mendalil-dalil di sini. Bukan. Aku datang sebagai pengusaha, kalaupun adalah bangun di sini. Karena saya ada acara nanti dengan seluruh saudara kita yang mau cetak sawah. Kami undang ada mungkin 400 perusahaan. Jadi ragu kan? Orang ragu itu gagal. Mengeluh gagal karena dia tidak tahu rumah kurang kiriman. Apalagi ada yang minta lebih. Itu kamu rasakan nanti setelah mandiri, setelah nikah. Kenapa? Bukan saya mau siksa Anda, tapi berproses. Karena manusia yang tangguh itu adalah manusia yang berani berproses. Ya Bapak, jadi cleaning service. Masalah besarnya adalah kalau Anda jatuh cinta di saat Anda kuliah, itu persoalan besar. Karena kenapa? Tidak mau jadi tukang batu, tidak mau mengangkat jadi guru, tidak mau jadi cleaning service. Aku dulu merasakan itu. Aku jatuh cinta tapi aku tahan. Tapi aku tidak bisa bertahan, tidak bisa berlindung. Aku terakan ditolak, mati. Begitu ditolak, saya beritahu pada saatnya nanti kamu menyesal dan memohon meminta tolong pada saya. Dan itu fakta. Aku ketemu. Itu ketemu. 15 tahun kemudian aku ketemu. 2014 kami dilantik. Ketemu. Diundang beliau umum ada 4.000 orang ini. Saya bilang, oke, aku datang. Tapi hadirkan yang satu. Aku beritahu panitia. Hadirkan satu itu. Aku tidak akan hadir kalau dia tidak hadir. Ini adalah hari pembalasan. Dia datang, pas di tengah, aku pidato. Wah, ini pidato terbaikku pada saat dia. Aku beritahu. Ini kisah nyata. Jadi ini indahnya. Tapi pahitnya masih banyak pahitnya aku ceritakan. Gagal, tapi pantang menyerah. Jangan mengeluh kamu gagal. Jangan mengeluh kecuali pada Tuhan.
Kamu sepertiga malam, 2/3 malam, kamu bangun berdoa, ya Allah, buka pintu rezekiku, aku ingin bongkar rahasia. Dan pasti bisa. Nggak usah garis tangan, nggak ada itu. Garis tangan ini, garis kaki, garis mata, macam-macam. Enggak. Semua orang berhak sukses. Aku pulang, selesai pidato, dia lewat belakang dengan macam lain satu orang. Dia ke hotel, staff, Pak Eko mana Pak Eko? Dia bilang dari PB juga dia, Pak Menteri ada tamu. Siapa? Aku mau serahkan. Kan nggak ada jadwal. Katanya Pak Menteri kenal dulu. Mana? Ini namanya. Oh, suruh naik. Tahu dari belakang saya tidak lihat, langsung tiba-tiba temannya yang peluk, Kak, maafkan saya. Aku maafkan kamu. Kamu bagian dari hidupku. Karena kamu berubah itu. Dia memberikan tekanannya dia berikan luar biasa. Dan saya katakan, aku memberi terbaik. Dia bilang, Kak, boleh tidak traktor? 10 pun traktor ini. Tidak cuma 1 traktor. Anak-anakku, kalau berhasil, keluarga bertambah, alumni bertambah. Alumni IPB bertambah. Kalau kamu berhasil. Tapi kalau kamu gagal, alumni IPB berkurang. Tahu? Nggak ada yang mengerti orang gagal. Sepupu pun menyangka. Siapa ya? Siapa ya? Saya, sepupu saya bertambah. Aku terima aja. Dan dia ada. Kapan kita mau persoalkan ini? Apalagi suku. Bukan saat itu. Kita bagaimana melihat masa depan. Saya tidak sepakat itu. Kalau membahas ini, nenekku ini, nggak ada urusan itu. Urus dirimu. Maaf, yang non-muslim di Al-Quran surah Arab tidak akan berubah nasibnya mahasiswa IPB yang ada dalam program ini kalau bukan kami yang merubah. Jangan tunggu nenekmu yang membangun yang sudah meninggal sekian lama. Setuju kan? Dan ini juga essay insanity, ini essay doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi mau kerjanya sama saja kemarin hari ini, tapi mimpi juga mau jadi rektor. Mimpi kok orang gila. ST yang dilakukan saya. Dan sama. Yang paling susah itu bertindak. Kalau sudah gagasan besar, banyak di YouTube, Google. Visi misi banyak. Coba lihat orang, aku lihat tuh. Kalau orang baca visi misi, aku yang tes. Kami tes. Ini enggak ngerti apa yang dia baca itu. Enggak nyambung, bukan dari pemikirannya sendiri. Dan aku tahu kalau mau ada direktur, aku suruh jalan, suruh makan, aku tahu. Ini menyelesaikan masalah ini enggak. Ini titipan ini orang. Kelihatan. Dari wajahnya saja ini bisa kaya. Ini kayaknya memang nasibnya susah ini. Tapi nanti kalau berdua baru aku beritahu, kalau sini jangan. Karena itu biasanya pakai kulit. Jangan ini lagi. Anak-anakku sukses di tanganmu dan Anda berhak. Anda berhak. Persoalannya mau atau tidak. Siapapun Anda, siapapun tidak Anda dari semua agama enggak, jangan bahas itu. Kalau pilihanku lahir, aku lahir di desa terpencil paling miskin. Kalau pilihanku lahir, aku mau di Raja Arab, di rumahnya lahir. Tapi takdirku lahir di desa. Aku juga mau alumni di sini, karena saya tidak bisa masuk, uangku tidak cukup, aku tidur di perpustakaan. Di PB ini aku hafal salah-salahnya. Cari buku tikus, perpustakaan nasional, naik kapal laut Spanyol, Spanyol, kenapa? Naik tambah tiket, nanti disuruh ngepen. Tak apa-apa. Aku dikatakan dengan kasihan, kapal tidak ada uangnya, suruh ngepen, tak apa-apa. Ya, kamu terhina hari ini, kamu terhormat 10 tahun kemudian. Kita kenapa Pak Rektor? Ini benar itu surveinya Pak Rektor.
Tadi boleh salah tapi benar dulu. Sudah siap tidak minta SPP biaya dari orang tua? Mulai. Nah, aku itu lakukan itu. Kalau you tidak dapat, you ambil minta traktor sih. Traktor dari pasar Pareto. Sukan operasikan itu kalau hari ini di Bogor atau di mana? Ya dekat ini. Banten. Anak-anak sukses itu gampang, latih dari sekarang. Beda baca buku, beda itu. Memorize. Kami IP 4,0, S2 4,0, S3 4,0. Alhamdulillah paten 7. Baca, tapi aku kerjakan. Tikus itu apa? Lompat saja saya tahu. Ini dari tikus sawah, ini pohon. Ini lagi diragi, ini mau melahirkan. Ini baru melahirkan. Dari bulunya saja, aku lihat. Giginya bagus, itu karena dia asa di batang padi. Jadi bukan dia makan ke padi. Sampai itu aku pelajari. Caranya, tikus pohon, logikanya ada. Kalau dia naik, tikus pohon, ekornya lebih panjang dari badannya. Karena dia sport gantung terus. Tapi kalau tikus sawah, ekornya terseret terus, sehingga ekor dengan badan sama panjangnya. Jadi logikanya ada. Anak-anakku yang mau kaya raya, angkat tangan. Ini 90% Pak Rektor. Udah, aku mau mengajar, tolong Pak Dekan, Pak Rektor, jangan ini protokol naik di sini. Aku langsung masuk ruangan 10 orang, 20 orang. Mana tahu ada menjadi 9 IPB ke depan. Enak kalau ada ini, banyak teman. Banyak teman. Kalau kita miskin, ya Allah ya, nggak ada yang mendekat. 36 tahun saya rasakan. Kalau kita di warung kopi bergeser pelan-pelan semua, kenapa tidak mungkin dibayar? Dan ingat anak-anakku, jangan selalu biasakan duduk sesama 5 watt. Tahu 5 watt? Tidak ada head transport, tidak panas. Kalau di warung kopi semua 5 watt, itu jatuh berdebat. Siapa yang bayar nanti? Paham? Itu realita. Coba kalau dosen kaya lah. Tapi kunjungan ke luar negeri dosen, hotel mahal, terus kita makan. Aku biasa kalau makan bayar 100 juta, 50 juta dengan teman-teman. Dan jantung saya tidak berdebat. Tetapi kalau pada mereka kunjungan tiba-tiba batal, itu kelimpungan. Kenapa? Dengan tidak jelas yang bayar selama kunjungan. Aku makan teman alumni makan. Ada juga Pak Profesor Profesor makan. Aku tegur teman, kenapa sih makan baik-baik? Jangan gitu, buru-buru. Kenapa? Aku nikmati Pak. Kenapa? Sudah jelas yang bayar. Kalau pada kita nggak jelas siapa yang bayar, ini best. Dan tahu, ingat anak-anakku, di saat kamu BS bayar sendiri, itu kau rendahkan dirimu. Usahakan bayarkan temanmu itu. Tapi harus kaya. Yang tadi angkat tangan. Saya doakan seluruh yang angkat tangan tadi, itu kaya raya. Dan yang tidak angkat tangan, itu sedang-sedang. Itu sudah keputusan Pak Rektor. Yuk kira saya seperti itu. Jadi, boleh nggak Pak Dekan aku datang ngajar? Nggak usah, langsung saya maka jam sekian. Begitu Pak, nanti selesai menteri aku keliling mengajar. Aku kesepian. Aku keliling mengajar. Aku mau keliling mengajar. Karena ini generasi muda harus berubah mindset. Kalau mau berubah dunia, berubah cara berpikir. Ini saya dulu mahasiswa, amran. Bos, kenapa? Ayo, ini kita protes ini. Rektor, tidak benar. Oh, oke. Terus, kenapa? Tahu teman. Itu hampir pasti dia lebih
baik daripada saya, dia sudah berbakti pada negara daripada saya. Aku merasa tidak sempurna, aku tidak berani mengadili karena kelihatannya dia lebih bagus daripada saya. Saya belum tentu bisa jadi rektor ke depan. Nah ternyata yang dia itu jadi terus. Aku perlu gimana Pak? Kamu dari dulu dekan kita. Dia tidak emosi protes. Coba kita kontemplasi. Siapa ini yang saya hadapi? Siapa ini yang saya mau protes? Oh ini dulu. Oh jelek memang saya dulu. Sekarang sudah berevolusi. Ini kasihan. Jelek memang saya dulu. Ada foto saya pada kuliah. Ada yang mencet, coba cek itu. Ada yang mencet. Aku simpan foto itu. Saya katakan pada saat ini aku tampilkan. Ini saya ini. Setelah itu, aku sudah ngerti bahwa ternyata jelek banget perubahan menjadi waktu muda. Itu tidak mungkin. Ketawa itu adalah simbolnya adalah rendah yang dilihat itu. Ini dulu, ini kaya masuk Kriansa. Ini anak Dandi, ini juga lumayan kaya. Jadi saya ingin bagian kami. Jadi selalu saya bawa tas. Ada fotonya. Begitu aku dilantik menteri, aku cari yang dulu angkat suruh angkat tas. Pak Oki, temannya apa? Sini, kamu staf khusus. Begitu staf khusus, apa hebatnya enggak? Aku cuma ingatkan kamu semena-mena dulu sama saya, supaya tahu rasanya bagaimana menjadi staf khusus. Ya 5 tahun staf khusus. Ketawa dia, aku beritahu betul. Kamu kerja baik. Ingat, kamu jangan semena-mena sama orang. Roda itu berputar seperti kamu sekarang. Dulu, yang berkisi sini, angkut dulu ini tutup, saya ngaduk semen. Jadi dia berdiri, saya ngaduk semen. Karena dia orang kaya, beli semen, beli apa kan, kumpul-kumpul ke mahasiswa. Udah, aku tunjukkan ini foto dulu. Kamu perintah, sekarang gantian. Kamu tolong selesaikan misalnya itu hama ada yang hama weather di Jawa Barat itu. Oh siap. Begitu udah dulu perasaanku ya. Apa hikmah? Jangan dendam. Kalau ada menyakitimu adalah guru terbaik dalam hidupmu. Kalau ada menyanjung, itu juga guru terbaikmu. Ada yang menolakmu, yang laki-laki, itu adalah guru terbaikmu. Dan beritahu kita ketemu 15 tahun lagi. Bisa? Pak Riko, suaranya kayak nyamuk, bayangkan bagaimana mau sukses. Jadi gini nak, mau sukses tapi suaranya kayak nyamuk nggak mungkin. Bisa. Asal dia menggugurkan kewajiban bahwa bisa. Dia tidak yakin, self confidence-nya rendah banget. Ditanya, bisa kaya? Ya bisa. Itu tidak mungkin malaikat tunjuk dari atas ini, enggak bisa. Enggak bisa diberi beban ini. Dari mukanya saya suaranya enggak mungkin. Enggak ada petahana itu, enggak ada orang sukses bisa. Mau kemana? Ke pasar. Padahal tidak punya uang. Asal karena ramai ke pasar, ramai warung kopi, begitulah dulu. Tunggu temannya. Karena tunggu dibayarkan. Ditanya bisa. Asal menggugurkan kewajiban, menjalin perasaan. Ditanya bisa. Ini kalau Anda suatu itu, seperti Anda sudah terbukti bahwa Anda sukses. Jangan tunggu cita-citanya. Ya, yang ada pacarnya putus dulu sementara. Aku serius. Kalau dia cinta sejati, dia tunggu kamu. Kalau dia tidak tunggu kamu, bukan cintanya dari dalam. Gue rusak juga ini. Aku datang. Ya, anak-anakku. Pak Rektor izinkan saya masuk tanpa izin Rektor ya. Dosen
Enggak, hidup nanti selesai menteri, mudah-mudahan cukup sudah. Aku selesai menteri, saya ingin ketemu pemuda-pemuda Indonesia keliling. Aku mau ketemu, ingin merubah minimal pengaruh sedikit. Cuma, ada cumanya. Kapan saya pidato ada 5.000 orang, hampir bunuh diri, lantai lompat, suruh tangkap saya berhenti. Dia ternyata terlalu manja sama ibu, manja orang tuanya, apa-apa dikasih. Dia sepertinya menyesali, dari atas langsung suruh tangkap. Saya tutup pidato. Ya, nah, berapa menit lagi? Jangan ada pakai jas protokol nanti, udahlah aku masuk. Jadi nanti aku tidak pakai balik ini ya, aku langsung masuk saja. Langsung, boleh tak aku ngajar sekali-sekali? Boleh. Di ruangannya, beritahu saya ruangannya kelas berapa, jam berapa ada mata kuliah itu. Kalau pas saya ada waktu, aku mau masuk. Pak izin Pak Rektor, aku masuk. Ini sementara. Sia-sia rasanya kalau ada yang aku tahu ini, saya tidak beritahu pada generasi yang akan melanjutkan perjuangan ini. Bu, siapa yang pemimpin mata kuliah ini? Siapa? Ada. Bu, aku nanti datang ya. Aku datang. Kita berdua aja kan. Ibu, berapa jam? 2 jam kan? 2 jam. Saya 1 jam, ibu 1 jam. Enggak, kita jadi ambil nomor HP-nya. Saya tidak mau melalui Pak Rektor lagi. Saya ini ada pakai jas, pakai apa enggak? Aku 10-20. Dan yang terlambat nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kenapa? Lihat cewek-cewek yang cantik semua. Jangan pernah jatuh cinta orang masih saya selesai. Itu masa depan surat. Surat itu. Udah. Ya, yang rajin saja belum tentu, apalagi terlambat. Anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang, apa saja, berani memulai apa saja. Anda berproses. Kalau perlu jual di bawah bakso, cendol, apa macam-macam. Berproses. Anda ada yang di kos-kosan, ada nggak? Angkat tangan. Yang tinggal di kos-kosan. Banyak. Kamu calon orang kaya. Kenapa? Aku rasakan denyut penderitaanmu. Ya. Ini berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Bebas. Sudah cukup? Bebas Pak. Bebas. Sudah cukup? Enggak. Kalau ada kos-kosan, tuh, kamu sudah merantau, kamu sudah layarmu sudah terkembang. Jangan surut lagi ke pantai kembali, kecuali bawa sukses. Dan jangan gagal merantau. Ada yang berada di luar Jakarta, dari luar Jakarta, perlu kamu hebat. Ya, kamu hebat. Kamu hebat. Tambah ya, kamu mulai bisnis hari ini. Apa saja. Jual daun-daun, jual apa, jual ayam, jual apa saja. Ya, jual apa saja. Ya. Dan yang penting integritasmu, karaktermu tidak pernah tergadai. Itu jangan. Ya, nanti pertanyaan boleh 3 orang karena ada tamu, banyak tamu datang ke kantor. Yang mulai saya minta anakku, yang paling aku minta seluruh yang hadir muliakan ibu. Spiritualnya adalah sukses, surgamu ada pada ibu. Jangan coba sakit ibu. Nah, sebelum Anda melangkah via telepon, sampaikan bahwa Bu, aku mau sukses, aku mau kaya, aku mau berbuat untuk bangsa dan umat. Tolong izinkan saya. Hati-hati, ibu itu pasti mengatakan aku sudah doakan, tapi dia terlalu wajahnya video call. Kenapa? Biasa belum tembus ke situ. Saya 12 bersaudara, aku tidur dengan ibu. Bu, doakan saya. Hati-hati, kalau ibu pernah gores hati ibu, itu akan berat. Siapapun Anda,
semua yang saya ceritakan tadi kamu lakukan. Tapi kalau kamu gores hati ibumu, itu tidak akan pernah kamu ketemu cahaya dunia apalagi akhirat. Agama apapun, ibumu, ayahmu. Karena kalau beliau berdoa itu tembus. Kalau dia sudah tidak ada, doakan. Kalau kamu gelisah secara hidupnya, itu kamu tidak akan. Kamu ini putra terbaik, putra putri terbaik. Masuk di sini tidak mudah. IPB ini sekolah tingkat dunia. Ini perguruan tingkat dunia. Putra terbaik ada di sini yang mendidik. Tapi sepintar-pintarnya dosenmu, kalau kamu dengan ibumu hubungan spiritualmu tidak bagus, itu akan sia-sia semua kamu merantau di Jakarta ini. Ya. Aku memohon kepada anakku, buka pintu hatinya, pintu maaf, minta pada ibu. Semua ini bisa terjadi yang kita mimpikan tadi, kamu sukses. Kalau pintu hati ibu kamu ketuk yang paling dalam, semua dosaku dimaafkan. Baru minta doakan, Ma, aku tidak minta lagi bantuan, aku mau bisnis ini. Beritahu, doakan, aku mau bisnis ini, insya Allah jadi. Aku rasakan. Waktu itu aku minta, ini ada kata-kata, aku minta, aku mau bisnis ini. Saya mau jadi tentara. Nah, aku doakan yang ini. Ini agak berat, yang racun tikus, kamu punya. Saya mau jadi tentara. Saya sudah persiapan 4 tahun. 6 tahun aku persiapan. SMP, semua latihan. Saya tes, itu nomor 2. Nomor 2 dari seluruh peserta. Dan backingan saya tidak ada karena tidak ada keluarga pejabat. Keluarga aku paling tinggi di BUMN sopir. Aku olahraga, tes lulus. Saya masih ingat nomor tes saya 880524. Aku lulus juga di TNI. 168 nomor saya. 2 pilih mana? Ibu saya, aku pilih 2. Tahu karena persiapan 6 tahun aku nangis. Tapi waktu itu saya, emosi saya, ego saya tekan, oke, aku ikut belajar kuliah lulus sudah 4 tahun, kami meneliti terus. Saya doakan saya, ini aku mau meneliti karena kalau kami lulus dengan IP pasti ditolak oleh perusahaan-perusahaan. Ketemu lagi racun tikus. Begitu ketemu racun tikus, singkat cerita, berjuang 13 tahun, teliti 3 tahun, semester 3 tahun, kemudian kami promosikan 10 tahun. Di tahun 2004, 2005, 2006 itu dapat royalti bersih 245 miliar 1 tahun. Nah, ini semua dibuka kalau kita baik. Ingat, baik-baik sama semua lingkungan. Jangan lihat, oh ini orang miskin. Jangan ke situ, ke warung kopi. Jangan. Ini susah. Semua ajak kolaborasi. Kami sebagai menteri sekarang swasembada itu bukan karena saya. IPB, Pak Rektor, Pak Enak, semua dosen depan mensupport. Karena ini sukses bukan tidak bisa kalau sendiri aja. Harus kita kolaborasi seluruh makhluk hidup. Semua makhluk kita kolaborasi baru bisa berhasil. Makasih anak-anakku. Ayo, genjam cita-citanya. Jangan lepas, jangan terpengaruh dengan lainnya. Yang tadi angkat tangan, jangan angkat tangan itu jangan berubah setelah keluar dari ruangan sampai akhir hayatnya. Insya Allah pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Yang terakhir ini kantor dulu. Nggak pernah saya bayarkan. Dulu mau makan susah, bayar SPP susah. Nih. Begitu terbakar rumah, aku hidup di sini. Bayangkan 12 kita tidur di sini. Karena terbakar, karena racun tikus tadi dicoba. Ada teman saya yang tumbuh, tiba-tiba meledak terbakar. Habis itu rumah yang di depan. Dan di situ, ibu saya, peluk saya, karena saya merasa terpukul karena gara-gara saya terbakar, sehingga kehilangan ijazah saudara-saudara saya.
Ibu saya mengatakan, ini pemuda sejarah kalau untuk melompat, untuk berlari. Dia beri semangat. Terima kasih. Di situ saya camkan, saudaraku yang 11 harus saya tarik. 7 tahun kemudian, berubah Allah kasih takdir berubah aku di kantor. Kemudian seluruh satu yang usul tadi, dia jadi gubernur, ada jadi bupati, silakan. Tapi jangan coba-coba ambil haknya rakyat. Itu pesan ibu kita. Orang tua kita jangan ambil haknya rakyat. Kalau kamu ambil haknya rakyat, aku yang datang memberhentikan. Itu pesan itu hanya pesan-pesan mereka. Jadi anak-anakku, mulai hari ini, ayo berjuang, kita kolaborasi. Bu, aku mengajarkan dia. Mengajar, tak usah digaji. Kan biasa ada aku masuk kalau saya keluar. Gak usah. Sekarang di kampus, aku mengajar sudah 13 tahun. Jadi siapa yang tanda tangan absen itu yang ambil gaji saya kemarin. Jadi yang rajin tanda tangan. Kalau saya datang mengajar memang sudah sistem sudah berdiri. Saya lihat kadang aku pernah tidak lihat dulu, enggak begitu, begitu pas. Sekarang kalau saya tetap saya ngajar, kalau saya ngajar nanti dulu. Tapi kalau saya datang, nggak usah dikasih amplop. Ya, apalagi isinya, jangan. Nanti aku datang ini, hidupku ini ada manfaat untuk orang. Oke, sebelum bisa dulu, ada pertanyaan nggak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertanian telah memberikan kami materi-materi yang sangat berharga, yaitu tentang belajar dalam menuju sukses. Nah, di sini kita menganut bahwa jika gagal itu kita akan coba lagi. Namun, saya ingin bertanya, di saat kapan kita harus berhenti saat kita terus mengalami kegagalan seperti itu? Dan untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Menteri mohon izin, yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini harga TBS itu terus mengalami penurunan, namun CPO itu telah mengalami kenaikan. Nah, saya ingin bertanya, apa penyebab dari penurunan harga TBS tersebut? Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Muslimin, mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu tanah. Kebetulan sama-sama dari saya Sulawesi Tenggara Pak. Ya, teman kami dari Sulsel juga. Saya tidak mau bertanya Pak, tapi saya hanya mau titip pesan sebagai anak yang jauh dari kota, anak desa, yang memang untuk mendapatkan akses pendidikan itu bagi kita sebenarnya tidak terlalu mudah, kecuali mungkin beasiswa. Tapi karena sama seperti Bapak, tekad dan orang tua itu yang memang memotivasi saya bahkan sampai lanjut ke S2 Pak. S1 saya punya cerita S1 saya itu saya jadi cleaning service selama 4 tahun sampai dengan selesai. Alhamdulillah itu membantu saya sampai selesai. Kemudian saya tidak pernah berpikir untuk lanjut ke S2, tapi setelah selesai ternyata ada teman yang mengajar di sini, ada tabungan kerja selama 2 tahun. Itu yang sampai juga SPP. Di sini juga tidak dapat kos, tapi karena ada teman bantu. Kemudian untuk hari-hari kami menanam sayur Pak. Saya ingin meminta menitip pesan kepada Bapak kalau bisa dibangun pabrik pupuk organik yang desa, karena ini menjadi salah satu faktor penentu pertanian berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam menunjang produksi pertanian, kalau kita hanya terfokus pada pupuk kimia Pak, mungkin itu akan terus habis. Tapi ketika kita ada desa itu memiliki kemandirian, maka mungkin bisa menekan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan Pak. Dengan cara apa? Mungkin seperti tadi, bangun produksi pupuk organik setiap desa, sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan itu bisa kita terapkan. Dengan cara apa? Kalau bisa Pak, data semua petani yang ada di desa, berapa jumlah sawahnya, berapa jumlah ternaknya, berapa pohon yang ada di situ, sehingga biomasa yang ada di situ bisa kita hitung Pak, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di desa itu sesuai dengan potensi desanya. Kalau di IPB mungkin ada data desa presisi, mungkin itu bisa kolaborasi Pak.
Kemudian juga sehingga dengan ini untuk pupuk organik itu membutuhkan bioaktivator. Nah, bioaktivatornya juga kami yang memakan, Pak. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Perkenalkan saya Aisyah dari salah satu mahasiswa teknologi pangan. Jadi saat ini itu saya dan teman-teman saya sedang mengembangkan sebuah produk kemasan untuk komoditas daging. Namanya itu Sinyapta, yaitu smart skin packaging yang basisnya itu dari ganyong dengan tambahan nanopartikel dioksida dan juga indikator pH yang tujuannya itu untuk memperpanjang kerusakan dan juga mendeteksi kerusakan dari daging itu. Nah, menurut Bapak ada nggak ya strategi yang bisa disarankan kepada kami agar inovasi yang basisnya itu merupakan bahan baku lokal ini bisa diterima pasar dan menciptakan nilai tambah gitu Pak untuk petani-petani dan juga pelaku agribisnis lokal gitu. Bisa nggak ini beras? Sebetulnya kita selain komoditas daging itu harusnya bisa untuk beras juga. Coba dulu, Pak Sam, coba mana tahu bisa. Bisa ya bahan bakunya apa? Dari padi ganyong Bapak. Ubi bisa. Padi ganyong ya. Semester 6 saat ini ingin bertanya Bapak bahwa menyatakan dari tadi bahwa kunci kesuksesan itu salah satunya memuliakan orang tua dan juga hidup secara disiplin. Nah, saat ini mungkin nilai yang Bapak pegang teguh untuk mencapai Bapak sampai saat ini apa itu Bapak dibalik banyaknya krisis-krisis pangan dan juga geopolitik yang terjadi selama ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua Bapak, saya juga hadir kemarin diskusi bersama Bapak 118 Pak. Kita belum selesai diskusinya Bapak mengenai tentang swasembada pangan, dan saat ini saya mengenai janji Bapak mengenai bagaimana pangan ataupun beras kita mencapai surplus yang lebih gitu Bapak. Itu yang saya inginkan dari Bapak. Kemudian juga berbagai program-program strategis nasional yang memang Bapak inginkan. Walaupun saya bangga dengan Bapak, Bapak menjanjikan 4 tahun swasembada, namun 1 tahun aja yang Bapak bisa capai. Ini banyak yang tanya saya, BNB mengumpul banyak yang tanya saya. Ini jadi kemarin sebenarnya aku tidak mau bahas, aku pikir sudah tahu semua, tapi terima kasih. Aku kemarin ditagi di beberapa perguruan tinggi. Ini selalu saya kumpulkan. Ini sekarang capaian kita. Saya jawab dari nomor terakhir. Ini capaian kita. Sekarang krisis pangan dunia, krisis pangan energi Indonesia, alhamdulillah kita janji 4 tahun, alhamdulillah itu karena Allah, karena kita semua, bukan saya, karena Pak Rektor, karena Pak Dekan. Ini swasembada tercepat selama Republik ini merdeka. Ini satu ini. Dan itu bukan kata saya. Ini adalah BPS Indonesia. Kemudian yang kedua adalah FAO. Ini FAO. Kita kenaikan tertinggi dunia. Ini coba lihat angkanya 35, yang tadi 34,6, selisih 0,4. Kemudian Amerika, ini United States Department of Agriculture, ini 34,6. Kemudian antara Amerika dengan BPS Indonesia 34,6. Coba lihat 3,46. Itu hanya selisih 0,31. Artinya BPS kita hebat. Itu selesai. Kemudian gudang kita, ini ada Pak Sam pengawasnya. Gudang kita, ini gudang kita 5,3 juta ton. Sejak 69 tertinggi selama merdeka. Sekarang sudah sewa gudang kita 3 juta ton, tapi sudah 5 juta penuh. Ini. Kemudian kesejahteraan petani ini kenaikannya tertinggi selama 34 tahun. Dan ini data semua, bukan data dari petani. Karena saya perintahkan Dirjen tidak boleh keluarkan data, karena itu subjektif. Kalau kita yang bekerja, kita yang memberi nilai. Mahasiswa yang belajar, tapi dosen yang memberi nilai. Dia BPS. Kemudian PDB kita ini tertinggi selama 25 tahun. Nah, itu yang saya janjikan kemarin, alhamdulillah jadi kenyataan. Nah, kalau kamu jadi menteri, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,
dan kiblatnya pangan dunia ada di Indonesia. Nanti Anda jadi menteri pertanian. Siapkan dari sekarang. Bisa ya? Kecil suara itu ini. Itu dikit saja kalau kecil begitu. Bisa ya? Itu tantangannya berat. Tantangannya berat. Oke. Kemudian tadi yang pertama, Mbak, jangan berhenti mencoba sampai ke yang lahap. Jangan pernah berhenti belajar sampai yang lahap. Gagal coba. Karena sukses itu seperti membor sumur bor. Kalau lembut itu ada tanah, itu airnya keruh keluar. Mulai cadas, lapisan cadas, itu sudah mulai ada air, tapi masih setengah keruh. Begitu mendapatkan besi, batu besi, itu menyala tuh kalau dibor. Disitulah orang berhenti. 90% manusia berhenti di situ. Tapi jangan berhenti bor sampai tembus. Itu keluar air jernih seperti air Zam-Zam. Jadi Anda tidak ada ukurannya. Jangan saya saja masih mencoba. Ini aku coba lagi. Bangun rumah sakit dan mimpiku ini rumah sakit terbaik di Asia Tenggara ini. Ini doakan ini sudah sebentar berjalan. Aku mau mencoba bayangkan nanti karena ada apa gen apa namanya DNA ya apa itu ada dokter nggak ada ya? Ada Pak. Ada dok yang DNA itu kan miliar katanya. Nah sekarang bisa direncanakan hidupnya bisa 120 tahun. Ini aku undang nanti di sini karena DNA-nya dari rekayasa ini dulu sakit ini sekian kali pecah-pecah dan seterusnya. Kemudian ada juga awet muda langsung bisa kayak umur SD, cuma jangan pakai celana pendek. Awet muda dari Korea. Jadi aku mau pertemukan semua di sana. Tapi ada juga ahli menyambung tulang dengan krim. Jadi aku juga siapkan semua keinginan bangsa Indonesia siapkan. Jadi lantai 1, lantai 2 itu saya siapkan, termasuk pawang hujan, karena saya siapkan di dalam. Jadi pawang hujan yang ada juga yang yang menyambung tulang, ada juga dari yang dari Kalimantan Tengahnya, aku undang nanti ada momennya. Betul, paranormal di sini. Di sini teknologi canggih, di sini pertemukan semua di sana. Ada juga biro jodoh, silakan. Ini nanti rumah sakit paling unik. Memang aku suka buat yang tidak ada di dunia. Ini aku lihat. Ini modelnya rumah sakit terbaik nomor 4 dunia. Jadi nanti biro jodoh ini saya ini cari jodoh juga ada di situ. Padahal yang mau laki-laki yang mau cari jodoh dengan perempuan cari jodoh ketemu kasih nikah ada juga kuat di situ nanti. Yang TBS itu bagus pertanyaannya. Kami masih di tanah suci, lagi di tanah haram. Ditelepon presiden. Pamintan kok TBS turun. Terus ada satu ini kisah nyata di samping saya ada fotonya nggak? Dia bercerita itu kenapa turun TBS ini di Masjidil Haram, turun TBS ini macam-macam. Karena saya dengar, jadi Allah tunjukkan saya dengar dari lampu. Ada fotonya nggak? Coba naikkan fotonya. Ngoceh terus, jadi terganggu saya sholat. Karena ini ngoceh besar saya itu ngocehmu di Masjidil Haram. Itu bilang, aku tanya, Mas dari mana? Lampung Pak. Bapak dari mana? Dari Sulawesi. Terus kerjanya Bapak sama sama petani. Kamu petani apa? Ya petani juga. Dia tidak tahu bahwa ini karena saya jalan sendiri ini menteri itu. Ngoceh ini sawit turun. Itu menunjukkan bahwa hei menteri sampai kamu di tanah haram harus berjuang untuk rakyat Indonesia. Ada fotonya nggak? Ada. Tunjukkan kalau ada fotonya. Itu nyata. Nah, pulang kita begitu pulang ini setelah sholat berdoa kita selesai pulang hotel benar aja presiden telepon. Oh bukan ini itu lain juga ini dia kenal saya. Kalau ini tidak kenal karena subuh bukan tengah malam kita tahajud tiba-tiba ngoceh jadi kita tahajud ini turun lagi akhir. Mas dari mana Bapak? Kalau Bapak dari mana? Dari Sulsel. Kerjanya, saya petani juga. Kamu kerjanya apa? Petani sawit. Sama-sama petani itu. Ini.
Ini orangnya. Jadikan saya orang dulu. Ini dari Lampung, ini saya tabung uang. Saya di belakangnya ini. Ternyata Pak Ustaz sambil gambar ini. Sudah itu di belakang lagi, sudah itu di belakang lagi saya, santai aja. Terus saya tanya lagi, saya kejar, kenapa harga saya itu ini? Aku pulang, telepon Bapak Presiden, Pak Mentan bisa Pak, tunggu aku pulang, aku beresin. Begitu aku pidato depan mahasiswa di UNM atau di Familiar mana, aku beresin. Karena masuk kantor hari Senin kemarin aku beresin. Ini nggak boleh ditipu rakyat Indonesia, 15 juta petani Indonesia ditipu oleh hanya 10 orang 20 orang. Langsung naik 70%. Dari sudah naik kan, mulai naik harga sawit TBS kan, naik. Mbak, naik enggak puasa, kumpul. Aku kejar. Harga dunia naik, dolar menguat, harga turun. Ini anomali. Pasar supply demand berlaku di seluruh dunia, hukum pasar kecuali Indonesia. Marah sekali saya Pak Rektor. Ini harga dunia seperti ini, harga Indonesia seperti ini, dolar menguat 10%, ini 47%. Terus harga TBS turun 20%. TBS dari gubernur, TBS aslinya turun lagi 17%. Harusnya naik. Aku minta 274 yang belum naikkan, Pak. Saya langsung menyurat ke Kapolri, tangkap, titik. Nah itulah kalau orang miskin yang jadi menteri, ada peduli pada sesama kita, orang susah. Aku pernah petani lama. Ini ada suratnya, tunjukkan suratnya. Nggak boleh, sekarang sudah naik 80. Saya sudah naik 80%, 90%. Saya ingin setelah 100% naikkan 10%. Petani sawit Mbak, pantas. Sudah naik, sudah mulai naik. Terima kasih tadi pembukaannya Pak Menteri yang baik. Terima kasih. Tahu nggak Pak? Aku lakukan itu taruhannya jiwa raga saya. Tapi aku hilas jiwa raga saya demi merah putih, demi rakyat Indonesia. Pak, kalau nanti tidak naik maksimal, you datang ke kantor, tiketmu aku bayarin. Bawa bapak ke kantor. Enggak boleh. Nanti yang Ben, you nanti jadi menteri gitu ya caranya. Jangan pengen punya orang begini. Ya, bisa ya? Kasih suaranya. Bisa? Berdiri dulu. Bisa? Ini mudah kelihatan bisa. Kasih tahu seluruh dunia yang datang, seluruh Indonesia, swasembada sudah ditunaikan, ada bonusnya yang permainkan 274 petani disuruh periksa kepolisian. Setuju ya? Setuju. Kalau aku undang nanti kita bergerak bersama mau. Tepuk tangan untuk mahasiswa. Jangan, kalau usah, biar aku selesaikan sendiri. You kerjamu belajar menjadi konglomerat dan menjadi menteri. Nah, biaya dari mana? Aku senang. Mau nggak, berani nggak bertani? Di mana? Aku kasih traktor hari ini satu kamu. Mana? Siapa yang bisa kasih? Arif. Oh ini. Bu Santi kasih itu. Kalau ada di sini mau membentuk grup satu brigade pangan, aku kasih lengkap traktor satu paket.
Tapi Anda bergrup 10 yang mau merasa memulai, jangan satu grup saja dulu. Kita ada traktornya, ada semua dari kita, tapi hasilnya you ambil. Nah itu kasih dulu, biar sendirian dulu aja dulu, supaya itu aku bangga dengan dia belajar, dia kerja. Itu kalau dia muka-muka menang, kamu muka-muka kaya. Memang kelihatan mukamu masih kecil. Ini muka-muka sama kaya. Boleh, nggak apa-apa aku temani ini kalau ini mukanya bagus lah. Ini kamu sini lah, sini. Traktor nanti kasih ya, hari ini, bisa hari ini ya. Bawa traktor, kamu ikut ke kantor ordernya, pas bawa traktor pulang. Mana adanya, nanti ya, ambil dulu yang perempuan. Jangan minta lagi waktu orang tua ya. Pagi traktor itu tiba, itu uang negara. Ya, minta sana. Itu kasih nomornya, kirim. Kami suruh ikut ke kantor, bawa pulang. Oh, naik apa traktor? Antarkan. Pokoknya sebelumnya di mana? Baru sewakan itu. Oh, di belakang aku. Oh, sudah tanahnya apa tanam apa? Sawit, maksudnya sebenarnya kompleks itu ada pertanian, peternakan. Berarti kami bagi-bagi. Kalau saya bagian peternakan sama Ajarin teman-teman olahan semua. Ini ada bisa disolar kan? bisa Pak. Oh iya sudah. Ini petani nih. Oke, kasih traktor. Ya, traktor. Antarkan sampai ke tempat jadi kebun situ. Tanam sawit, tanam apa ya? Kamu berjuang ya. Salam sama orang tuanya. Pupuk organik udahlah, kalau bisa buat kita bisa kembangkan bekerja sama dengan pertanian. Kalau ada pupuk organik dicoba. Ini kemarin tadi Pak Prof Hernan 100 miliar lah minimal, karena beliau IPB buat benih padi yang bagus, produktivitasnya 9 ton. Aku beli 100 miliar. Ngapain punya hasil kita beli? Ada IPB juga hebat-hebat. Setuju nggak? Coba hargalah karya anak bangsa. Kalau aku nggak, dia produksi beda saja sedikit, aku tetap beli. Jadi katanya tahun ini 100 miliar, tahun depan 150, nggak apa-apa. Oke, siap. Kemasan, mana yang mau kemasan tadi? Berdua ya? Berdua. Sini berdua. Yang tadi sawit sudah kaya kalau anak. Iya sudah, harga naik sudah. Berapa sawitnya Bapak nak? Berapa hektar? 50. Hah? Ini berarti tidak pernah ke kebun sawit. Enggak, berapa sawitnya? 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar? Coba telepon dulu Pak, coba SMS Bapak, berapa sawitnya? Kerja apa kerjanya bukan apa? Ibu di mana? Saya kerja BUMN gitu Pak. Juga itu? Bukan. Juga apa? Juga itu? Iya. Kepala bagian politisi? Teman-teman ini. Kacau. Kalau Pak Rektor kacau ini orang tuanya tidak tahu, itu kemudian tidak tahu. Tapi tinggal sama ibu. Iya. Kalau Ibu saya di Surabaya. ibu yang sama. Ibu dari Swiss. Ibu karyawan swasta. Saya dulu. Iya. Itu anunya kemasan packaging itu seperti apa? Bisa? Kemasannya sebenarnya yang kami jual bentuknya itu seperti wrap plastik. Ada nggak? Kalau prototipe
Coba tunjukkan. Sudah SMS bapaknya? Berapa ya? Berapa SMS? Ah? Maaf Pak Rektor, aku senang tuh kalau ada anak-anak kreatif. Kemarin aku kasih beasiswa 200 tapi ya di aku semua. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Sembarangan aja tunjukkan nak, toh saya tidak tahu juga. Beras bisa nggak? Beras, Pak. Sejauh ini kayak kalau dari Punya daki nggak? Pulau. Jadi gini, ketemu saya itu dekat sini dulu. Tapi sahabat tuh. Kalau dulu aku jemput saya sopir dengan pulau dari Serial. Nah sekarang gantian kamu lagi sopir. Ya, aku ke sana. Bukan direktur ya. Selama ini kan gaji manajer. Nah, ini gaji manajer. Itu pasang itu pasangnya. Pasang minta. Jadi, kalau bisa untuk beras, kita putuskan untuk beras. Pak Rektor, bisa nggak dosen pembimbingnya siapa? kita dari ada stand teknik kimia Pak. Ada. Valerinya aneh. Pak Sam panggil dengan dosennya. Kalau dia bisa buat, kita tidak tergantungan plastik. Jadi coba di beras, coba di daging. Tapi terutama beras, kami yang dibungkus 5 juta ton. Itu yang mungkin, itu dibungkus semua 5 juta ton. Jagung 200.000 ton, 500.000 ton. Kalau itu berhasil, kaya tuh. Oke, kasih ya. Ambil. Aku mau foto Anda. Saya mau foto sama dia. Saya senang pemuda yang kreatif. Enggak, Indonesia nanti super power. Negara kita kaya. Sangat kaya negara kita. Aku tunjukkan satu. CPO, kelapa aja. Ini kelapa kita hilirisasi atas arahan Bapak Presiden ini 100 kali lipat nilainya. Itu 24 triliun kita hilirisasi, itu bisa jadi 2.400 triliun. Air kelapa kita saja 2.500 triliun. Kelapa saja 5.000 triliun. Nih, ini sudah operasi, kita sudah ekspor. Tapi ini butuh waktu. Kalian nanti yang melanjutkan. Ini kita sudah ekspor. Itu kelapa saja kita nomor 1 dunia. Kalau kita hilirisasi 5.000 triliun. Sawit itu 15.000 triliun. Ada gambir, siapa dari Sumatera sini, Sumatera Barat. Nah, tahu gambir sana 80% kita proses ini. Sehingga kita bangun pabrik nilainya 5.000 triliun. Hanya 3 komoditas strategis kita garap hilirisasi itu 20.000 triliun untuk tahun APBN Indonesia. Tapi itu di tangan kalian nanti selesai. Kami hanya membuka Bapak Presiden buka sekarang hilirisasi dan pabriknya sudah ada. Memang banyak yang mengganggu. Tahu anak-anakku tidak bahagia negara lain kalau kita maju. Tahu yang CPO supaya di sini gimana? Sini. Tahu under invoicing, tidak apa-apa rektor aku sampaikan. Tahu kehilangan negara kita 16.000 triliun ini yang dibongkar Bapak Presiden. Kita buka aja deh. Tahu Anda di posisi saya perusahaan. Kalau jualnya $10 seperti tadi, buka yang tadi. Ini data dari BPD. Kalau jualnya tadi mau ini tadi CPO buka. Kenapa berteriak tadi? Ini aku bukakan. Ini harga di negara kita, padahal internasional ini. Yang ini dikirim, yang terima perusahaannya sendiri di sini. Paham maksudku? Paham? Ini yang dikejar Bapak Presiden, ini sektor pertanian saja. Seluruh komunitas dan Bapak Presiden seperti itu.
Satu pintu sehingga tidak ada transportasi, tidak ada. Jadi dikatakan Andre invoicing itu barangnya harganya di sini $14, harganya di sana 27, yang terima perusahaannya sendiri, kemudian dijual sendiri, tidak kena pajak. Paham maksud itu? Uangnya disimpan di negara lain. Itu yang kita perangi sehingga ini medsos kencang luar biasa menyerang. Tapi aku tampil karena saya pasti minta suci kemarin tampil ada pesta babi, saya jadi ke pesta pangan. Ini kami tanam, ini swasembada hasilnya kemarin tanam bongkar di Sumatera Selatan 200.000 hektar opla, Kalimantan Selatan ini, Sumatera Selatan ini. Kemudian saya tidak mau bahas tentang ini, tapi saya goreng mbak ini di Papua hanya 60.000 dan semua untuk rakyat di Papua. Hari ini aku kumpulkan semua ini untuk rakyat, tidak ada untuk pemerintah, tidak ada untuk BUMN. Nah ini kemarin pertanyaan yang tidak buka itu baru 1.000-2.000 hektar yang di Wanam. Ini fotonya 2.000 hektar ini ditulis 2,5 juta hektar. Terus cerita ada sawit, ya sawit itu sudah puluhan tahun, bukan pemerintah sekarang. Ini kita bongkar, namanya Blue Mike. Kalau di Kalimantan 1 juta lahan gambut. Jadi kita bongkar dan tidak ada kayu. Itu kayunya, stop. Tuh kayunya kecil seperti ini. Baru katanya ilegal lagi. Ini rekayasa dan itu tidak ada punyanya. Itu semuanya ada 136 kontraktor dan itu dibayar oleh APBN. Kemudian itu punya negara yang sebenarnya rakyat semua yang punya saja. Dan kami kirim traktor 3 kapal perang. Itu gratis semua untuk rakyat di sana. Makanya kemarin kami sampai tertidur di sana. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan saudara kita sehingga alhamdulillah harga beras dulu 30.000, sekarang 12.000 di sana. Nah ini tidak senang tidak kalau ini menyatu. Saya katakan kenapa bukan pesta babinya di Sumatera, kenapa bukan di Kalimantan, kenapa di Merauke, karena di sana sensitif. Akhirnya dosen itu aku kejar kemarin yang bertanya, agak mana ada fotonya nggak? Ah ini saudara stop, ini saudara kita yang terima traktor. Ini testimoninya. Sebenarnya saya tidak mau singgung, udahlah itu anggap plagiat dia tadi. Ini tergantung biasa. Tuh. Satu hari. Untuk saya cepat aja. Tapi itu 1 hektar kenapa punya dulu? Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000. Itu per hektar saja per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta. Kenapa sih iri kalau kita angkat kesejahteraannya? Marah kalau angkat kesejahteraannya saudara kita. Dia dapat 15-20 juta. Dan ini tidak ada sekitar banyak testimoni lagi. Begitu aku datang, langsung kakak bilang, kenapa deh? Boleh nggak aku nikah? Boleh. Memangnya kenapa? Sudah lama saya berdakwah, saya sudah dewasa tapi tidak ada pendapatan. Sekarang sudah ada pendapatan, minta nikah sama saya itu. Silakan nikah. Terus traktor ini miliknya. Lahan ini itu milik rakyat di sana semua. Tapi diplesetkan pesta babi. Ya kenapa sih mau ganggu saudara kita? Nah, kami undang, kami datang, kami bangun di sana. Dan yang dibangun baru kecil, ditulis 2,5 juta. Ya sudahlah, biarlah mereka pesta babi, kita pesta babi. Gimana kita Bapak? Dari laut kerja, tadi. Oh karena harga lagi naik. Oke, mana Bapak? Oh ya, mau datang. Begitu tersinggungnya saya, kalau Pak pencet yang putih, saya orang Saya mungkin tidak tahu ini bahwa ini menteri ini pengusaha. Jadi dia bilang, ini bagus Pak, ini Mbak, dia bilang tunggu Pak. Artinya menjaga saya
Pak Rektor mungkin bilang, ini menteri ini dari kampung jadi dia jadi. Oke, supaya. Makasih semua ya, makasih Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, Bu, kita kontak-kontakan. Aku asistennya Ibu. Jangan saya sebelum menteri. Jadi kalau Ibu mengajar 1 jam, saya 1 jam. Tapi nanti yang ngatur Pak IPB juga. Siapa? Oh IPB semua. Oh Pak Desa IPB. Bu Santi. Pasang. Ada polisi. IPB. Nah. Oh G, 1 G. Oh, tidak ada dari Unhas. Ada. Itulah menunjukkan bahwa saya merah putih kita NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya gagal ke sini, tapi saya agak terpilih kemarin. Kecapean.